Selamat bertemu kembali bersama saya Pastor Hamzah di sini dalam renungan harian Katolik Selasa 11 Maret 2025 pada pekan pertama masa puasa. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk merenungkan makna doa yang sejati, doa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid dan kita semua. Yesus mengingatkan kita untuk tidak berdoa dengan banyak kata-kata seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berdoa hanya untuk dilihat orang lain. Doa sejati bukanlah tentang seberapa banyak kata-kata yang kita ucapkan, tetapi tentang ketulusan hati yang menghadap Allah dengan penuh iman dan kerendahan hati. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan sederhana. Ketika kita berdoa, kita tidak perlu mencari kata-kata yang indah dan berlebihan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dekat dengan kita, yang mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa harus melakukan lebih untuk memperoleh perhatian Allah. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa Tuhan menginginkan kita datang dengan hati yang sederhana dan tulus, bukan dengan pameran kata-kata atau prestasi spiritual. Yesus juga memberikan kita contoh doa yang sempurna, doa yang sejati, yakni doa Bapa kami. Dalam doa ini kita diajak untuk memusatkan hati dan pikiran kita pada kerajaan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengajak kita untuk mendahulukan keinginan Allah, bukan keinginan pribadi kita. Dalam kehidupan kita, seringkali kita tergoda untuk berdoa hanya demi kepentingan
ampunilah kami dan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati dan memperlakukan sesama dengan kasih, seperti Allah memperlakukan kita. Jika kita ingin Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, kita juga harus belajar mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tanpa sikap saling mengampuni, hubungan kita dengan Allah akan terhambat. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui ajaran ini Yesus mengingatkan kita bahwa doa adalah sarana untuk mempererat hubungan kita dengan Allah. Doa bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi sebuah persekutuan yang hidup, di mana kita berbicara dengan Bapa kita yang penuh kasih. Melalui doa kita merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita dibimbing olehnya dan kita menerima kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berusaha menghidupi doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di masa Prapaskah ini. Saat kita berdoa, ingatlah untuk tidak mencari perhatian manusia, tetapi hanya kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, mintalah agar kerajaan Allah hadir dalam hidup kita dan dunia ini. Biarkan doa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi alat untuk hidup dalam kesederhanaan, pengampunan, dan kasih. Semoga doa yang tulus dan sederhana, kita semakin dekat dengan Allah dan hidup kita semakin mencerminkan kasih-Nya. Dan kita sungguh percaya bahwa doa bisa mengubah segalanya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.